Selamat siang, selamat datang di FGD pada hari ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan kegiatan diskusi bersama dengan 5 orang peserta dengan 3 pertanyaan yang berjudul pentingnya toleransi antar umat beragama di kalangan mahasiswa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya, Maria Angelina Tio, dari Prodi Teknologi Informasi, selaku moderator yang akan memandu FGD pada hari ini. Baiklah, langsung saja saya mulai kegiatan diskusi pada hari ini. Untuk pemaparan materi, akan saya silakan kepada Saudari Yosepin. Kepada Saudari Yosepin, saya persilakan. Baik, jadi sebelum kita memulai diskusi kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, jadi perkenalkan nama saya Yosepin Fraskanis Bertarigan dengan NIM 210502143, Prodi Manajemen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi, materi kita hari ini ialah mengenai toleransi antar umat beragama di kalangan mahasiswa. Jadi, untuk menciptakan rasa toleransi antar umat beragama di kalangan mahasiswa, hendaknya perbedaan seperti latar belakang, suku, ekonomi, dan kepercayaan yang beragam bukan menjadi isu pemecah bangsa, agar semangat Bhinneka Tunggal Ika selalu ditingkatkan, dan kekeluargaan dan persaudaraan sejati antara suku, ras, dan agama diperkuat. Seperti yang kita ketahui, banyak yang menyebabkan timbulnya konflik toleransi, sehingga merusak tatanan hidup bertoleransi. Itu seperti adanya perbedaan yang ada, sering disalahpahami dan disikapi, fanatisme yang salah, kurang memahami makna dan fungsi agama pada umumnya, kurang memahami dan melengkapi agamanya secara lengkap dan benar, terus kurang menghargai agama lain, dan kurang memahami kerukunan, toleransi, persatuan dalam kemajemukan. Jadi itulah materi kita pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya kita akan memasuki inti acara FGD, yaitu sesi berdiskusi. Baik, langsung saja kita mulai dengan pertanyaan pertama. Apa makna toleransi dan kerukunan umat beragama? Kepada peserta pertama, dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Putri Jabur Malau dengan NIM 211402063 dari Prodi Teknologi Informasi. Saya di sini mewakili agama Kristen Protestan. Menurut pendapat saya, toleransi itu berarti bersikap menghargai pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya yang berbeda dan atau yang bertentangan dengan miliknya. Toleransi sangat dibutuhkan untuk menjaga keharmonisan dan keserasian dalam lingkungan sosial. Sedangkan menurut saya kerukunan antar umat beragama itu bermakna rukun dan damainya dinamika kehidupan umat beragama dalam segala aspek kehidupan, seperti aspek ibadah, toleransi, dan kerjasama antar umat beragama. Dengan demikian, bahwa kerukunan antar umat beragama itu sendiri juga bisa diartikan dengan toleransi umat beragama. Dalam toleransi itu sendiri pada dasarnya masyarakat harus bersikap lapang dada dan menerima perbedaan antar umat beragama. Selain itu, masyarakat juga harus saling menghormati satu sama lainnya. Misalnya dalam hal beribadah, antar pemeluk agama yang satu dengan lainnya tidak saling mengganggu. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Dilanjutkan dengan peserta kedua. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Vito Prosper Sagala. NIM saya 210503237. Saya dari Prodi Akuntansi. Saya mewakili agama Katolik. Jadi istilah toleransi ini menunjukkan pada arti saling memahami, saling mengerti, dan saling membuka diri dalam bingkai persaudaraan. Ini dijadikan pegangan, maka toleransi dan kerukunan ini merupakan sesuatu yang ideal dan didambakan oleh masyarakat manusia. Salah satu bentuk toleransi itu adalah toleransi beragama, yang merupakan sikap hati dan menghargai antar penganut agama yang lain, seperti orang lain untuk menganut agama kita, tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun, serta tidak melarang ataupun mengganggu umat agama lain
untuk beribadah sesuai agama atau kepercayaan mereka masing-masing. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Baik, kita akan lanjut dengan pertanyaan kedua. Apa alasan pentingnya toleransi umat beragama? Kepada peserta ketiga, dipersilakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, saya Widya Gantinya Syaloho dengan NIM 210503227 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya mewakili agama Hindu akan menjawab pertanyaan tersebut. Dari pendapat saya, toleransi adalah suatu sikap saling menghargai atau tenggang rasa terhadap sesama manusia. Dengan adanya sikap toleransi ini akan membuat kita untuk tidak menghina atau mendiskriminasikan suku, agama, maupun ras sesama kita. Dan juga akan memunculkan sikap saling menghormati di antara para pemeluk agama masing-masing. Terutama di negara kita yang mempunyai beragam agama ini, sikap toleransi sangat penting untuk ditanamkan atau dimiliki oleh setiap orang saat ini. Dengan semakin banyak orang yang punya sikap toleransi, maka akan berdampak baik bagi negara kita. Karena dapat meminimalisir terjadinya konflik dan juga kehidupan antar umat beragama akan menjadi lebih baik juga dan menjadi tentram ataupun damai. Hal ini pastinya akan berguna untuk negara kita di masa yang akan datang. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Sanderson Sanipar. Saya dari Fakultas Teknik, Prodi Teknik Sipil dengan NIM 210404128. Saya di sini mewakili agama Buddha. Sini saya akan memberikan pendapat tentang pentingnya toleransi umat beragama. Menurut saya, toleransi antar umat beragama sangat penting kita tanamkan dalam diri kita. Karena sikap toleransi mampu meningkatkan kerukunan antar sesama. Terima kasih atas jawabannya. Baik, kita akan lanjut dengan pertanyaan yang ketiga. Apa saja langkah-langkah untuk meningkatkan toleransi antar umat beragama di kalangan mahasiswa? Kepada peserta keempat dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Vanli Simarmata dengan NIM 210503105 dari Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mewakili agama Islam. Sebagai mahasiswa, kita harus memahami bahwa bersatu bukan berarti harus melebur. Tanpa mengenali perbedaan, kita tak akan pernah memahami apa itu persatuan. Maka perlu diadakannya dialog antar kepercayaan di kampus yang dibawakan oleh para pemuka agama di Indonesia. Sebagai mahasiswa, kita harus mengakui perbedaan. Kita tak perlu menghilangkannya, kita harus menghargai adanya perbedaan dan membolehkan agama atau mahasiswa lain yang berbeda untuk menjalankan agama mereka sendiri. Sehingga kita dapat saling memahami dan mengasihi satu sama lain dan membangun rasa pengertian betapa dalam dan indahnya perbedaan itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Dilanjutkan dengan peserta ke-5. Baik, nama saya Vincenzius Samuel Wirana Bancin dengan NIM 210503126 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis jurusan Akuntansi. Saya di sini mewakili agama Konghucu. Menurut saya, pendapat saling menghargai, menerima, mengingati teman-teman yang berbeda keyakinan dengan kita, sehingga kita dapat menciptakan adanya toleransi dan juga saling menjaga satu sama lain di hari-hari besar, sehingga terciptanya ketertiban dan bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Baik, selesai sudah diskusi kita pada hari ini. Selanjutnya, penyampaian kesimpulan dan pemberian saran hasil diskusi oleh Saudara William. Kepada Saudara William, dipersilakan. Perkenalkan, nama saya William Nathanael Hutagalung dengan NIM 210402074. Saya dari Prodi Teknik Elektro. Kesimpulan saya adalah toleransi berarti menghargai pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, dan sebagainya yang berbeda dan atau yang bertentangan dengan miliknya. Toleransi sangat dibutuhkan untuk menjaga keharmonisan dan keserasian dalam lingkungan sosial. Contohnya seperti tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama kita,
tidak mencela atau menghina agama lain dengan alasan apapun, serta tidak melarang atau mengganggu umat agama lain untuk beribadah sesuai agama atau kepercayaan masing-masing. Dengan adanya sikap toleransi akan membuat kita untuk tidak menghina atau mendiskriminasi suku, agama, maupun ras sesama kita, dan akan memunculkan sikap saling menghormati di antara para pemeluk agama masing-masing. Selain itu, sikap toleransi juga sangat berdampak bagi kemajuan suatu daerah. Jika masyarakat yang mempunyai kepentingan yang berbeda karena agama masing-masing, maka dengan sikap toleransi, keputusan bersama mampu dilaksanakan dengan meminimalisir konflik. Maka langkah-langkah yang dapat digunakan untuk meningkatkan toleransi dengan saling menghargai, menerima, mengingati teman-teman yang berbeda keyakinan dengan kita, sehingga menciptakan adanya toleransi. Saling memahami dan mengenal satu dan lainnya, saling mengerti dan mengasihi. Membangun rasa pengertian, betapa dalam dan indahnya perbedaan itu sendiri. Saran dari saya agar peserta dapat menjelaskan dengan lebih rinci mengenai toleransi. Demikian kesimpulan dan saran dari saya. Terima kasih. Terima kasih atas penyampaian kesimpulan dan pemberian saran untuk hasil diskusi oleh Saudara William. Baik, selesai sudah kegiatan FGD kita pada hari ini. Terima kasih bagi peserta yang sudah hadir dan bersedia untuk diwawancarai. Sebelum kita menutup acara FGD pada hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh Saudara Gabriel. Kepada Saudara Gabriel dipersilakan. Baik, terima kasih. Baik, untuk menutup diskusi kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Demikianlah kegiatan FGD kita pada hari ini. Terima kasih, selamat siang.